Satu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati yaitu Bapak dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran 4 yaitu Bapak Samsul Aryadi serta teman-teman yang berbahagia. Adapun topik yang akan kita bahas pada pagi kali ini yaitu tentang tafsir birra'i. Saya selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada pagi kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama itu ada Sayyidah Farhatunisa, yaitu saya sendiri, kemudian Sofi Nurul Izzati, kemudian Sulfiana, dan terakhir Tri Nur Cahyani Salitandu. Adapun rangkaian kegiatannya yaitu pertama pembukaan, selanjutnya itu ada penyajian materi atau presentasi, yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, keempat itu penutup, dan yang terakhir ada tambahan serta masukan dari dosen pembimbing. Aja. Materi pertama yaitu pengertian tafsir birra'i. Secara bahasa, arwa ini memiliki akar kata dari ro'a ya ro, yaitu ru'yatan, yaitu memiliki kata jamak arro'un atau ar'aun, yang berarti pendapat atau opini berpikir tentang dasar sesuatu atau al-fikr. Ada juga keyakinan atau al-i'tiqad, kemudian analogi atau atau ijtihad. Kaitannya dalam bentuk penafsiran Al-Quran tafsir birra'i ini dan juga disebut dengan istilah tafsir bid-dirayah atau tafsir bil ma'qul atau tafsir bil aqli atau tafsir al-ijtihadi. Kemudian secara etimologi, ra'i ini berarti keyakinan atau i'tiqad, analogi atau qiyas dan ijtihad, dan ra'i dalam terminologi tafsir ini ialah ijtihad. Dengan demikian, tafsir birra'i ini disebut juga sebagai tafsir bid-dirayah, sebagaimana didefinisikan oleh Husain Az-Zahabi yang merupakan tafsir yang penjelasannya ini diambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran mufassir setelah dahulu mengetahui bahasa Arab serta metodenya, dalil hukum yang ditunjukkan serta problematika penafsiran seperti asbabun nuzul, nasikh wa mansukh dan sebagainya. Selanjutnya itu menurut Al-Farmawi, tafsir birra'i ini ialah cara menafsirkan Al-Quran dengan jalan ijtihad, yang mana mufassir terlebih dahulu mengetahui kosakata bahasa Arab beserta muatannya. Selanjutnya menurut Syekh Manan Al-Qottan, tafsir birra'i ini juga merupakan tafsir yang penjelasan maknanya ini atau maksudnya ini berpegang kepada pemahamannya sendiri atau mengambil kesimpulan istinbatnya didasarkan pada logikanya semata. Jadi dapat disimpulkan bahwa tafsir birra'i ini adalah metode tafsir yang menggunakan kekuatan akal pemikiran si mufassir yang mana sudah memenuhi syarat dari para ulama untuk menjadi seorang mufassir. Namun penafsirannya ini harus tetap berdasarkan dengan hukum syariah tanpa adanya pertentangan sama sekali. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ari. Selanjutnya pro kontra pandangan ulama mengenai tafsir birra'i. Nah, dari dahulu ulama berbeda pendapat mengenai tafsir birra'i. Sebagian ulama dan mufassir menyatakan bahwa seorang tidak boleh menafsirkan sendiri ayat Al-Quran, meski ia dikatakan alim ulama, mengerti bahasa dan sastra Arab, banyak menguasai dalil-dalil agama, mengerti ilmu nahwu, hadis Nabi SAW, dan mengetahui atsar para sahabat Nabi SAW. Nah, yang diperbolehkan itu hanyalah menafsirkan ayat Al-Quran sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW melalui para sahabat dan tabi'in. Sementara itu, sebagian ulama yang lain berpandangan sebaliknya. Mereka berpandangan bahwa bagi mereka yang memiliki pengetahuan luas, hendaknya menafsirkan Al-Quran dengan akal dan ijtihadnya. Nah, selanjutnya tafsir birra'i ini telah mendapat kritikan dari akibat penggunaan nalar dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang menolak cara penafsiran ini memberikan beberapa argumen. Yang pertama ialah menafsirkan Al-Quran berdasarkan al-ra'i, yang menafsirkan atau berbicara mengenai firman Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya ilmu. Tentu saja ini tidak diperbolehkan. Menurut para penolak tafsir bil-ar-ra'i, orang yang menafsirkan Al-Quran dengan tafsir bil-ar-ra'i tidak yakin bahwa
apa yang mereka kemukakan sama dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Artinya, mufasir tafsir bil ar-ra'yi ini hanya berdasarkan pada perkiraan. Nah, para pendukung tafsir bil ar-ra'yi ini membantah argumen yang di atas. Menurut mereka, bagaimanapun zan juga bisa dibenarkan sebagai ilmu jika memang memiliki potensi kebenaran yang dominan. Menurut mereka, zan bisa juga menjadi sumber kebenaran, terutama bila memang tidak ada yang qat'i. Argumen selanjutnya mengatakan bahwa sebagian ulama menolak tafsir bil ar-ra'yi karena berkeyakinan bahwa yang berhak menjelaskan Al-Quran hanya Nabi Muhammad SAW, baik melalui perbuatan, perkataan, atau penetapan dan sikap serta sifat beliau. Nah, para ulama pendukung tafsir bil ar-ra'yi ini membantah argumen tersebut. Menurut mereka, ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, maka penjelasan Al-Quran memang menjadi otoritas beliau, tetapi peninggalan Nabi Muhammad SAW, sementara masalah-masalah baru bermunculan. Maka penjelasan mengenai masalah-masalah tersebut, khususnya terkait tafsir Al-Quran, adalah penafsiran yang dilakukan oleh ulama atau mufassir dengan menggunakan akal dan ijtihadnya. Nah, argumen selanjutnya ialah kelompok ulama yang menolak tafsir bil ar-ra'yi mendasarkan argumennya pada hadis yang mengharamkan penafsiran Al-Quran dengan akal dan ar-ra'yi. Nah, ulama yang mendukung tafsir bil ar-ra'yi ini membantah alasan penolakan tafsir bil ar-ra'yi dengan menggunakan hadis tersebut. Menurut mereka, larangan ini dimaksudkan bagi orang yang menafsirkan Al-Quran dengan kecenderungan dan hawa nafsunya saja, tanpa dalil. Larangan itu juga dimaksudkan khusus bagi ayat atau lafaz di dalam Al-Quran yang mengandung mushkilat dan mutasyabihat. Argumen selanjutnya ialah kelompok ulama yang menolak tafsir bil ar-ra'yi juga mendasarkan argumennya pada fakta bahwa para sahabat dan tabi'in sangat menghormati tafsir Al-Quran dengan menghindari penggunaan akal. Nah, pada argumen tersebut, para pendukung tafsir bil ar-ra'yi menyatakan bahwa keengganan para sahabat dan tabi'in dalam menafsirkan Al-Quran atas dasar ijtihad atau ra'yu itu selain karena sikap hati-hati mereka, juga karena mereka belum tahu kebenaran dengan pertimbangan ijtihad yang dikemukakan. Fakta menunjukkan bahwa ketika mereka mengetahui kebenarannya, maka pertimbangan dengan ijtihad itu dilakukan meski kebenarannya masih zan. Nah, melihat pro dan kontra pada ulama mengenai tafsir ar-ra'yi tersebut, maka Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa dalam menafsirkan atau mentakwilkan Al-Quran tidaklah disyaratkan mendengar penjelasan langsung dari Rasulullah SAW. Setiap orang boleh saja memahami Al-Quran sesuai dengan kemampuan dan batas akalnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sulfian. Baik. Selanjutnya, wilayah ijtihad tafsir ar-ra'yi. Tujuan tafsir adalah memenuhi kebutuhan umat terhadap pemahaman kitab Allah dan menjelaskan hal-hal yang belum dapat dipahami. Apabila tidak ditemukan riwayat, mufassir dituntut untuk berijtihad. Sehubungan dengan ini, yang mula-mula menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad adalah Madrasah Kufah yang dipelopori oleh Abdullah bin Mas'ud. Tidak seluruh ayat Al-Quran ditafsirkan oleh generasi awal. Oleh sebab itu, tafsir ar-ra'yi memiliki peran yang sangat penting untuk menjelaskan ayat-ayat yang belum ditafsirkan. Tidak hanya itu, tafsir bil ar-ra'yi mampu menyuguhkan pemahaman baru sehingga Al-Quran dapat tetap berlaku sepanjang masa. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan tafsir ar-ra'yi.
Baik, slide selanjutnya. Kelebihan dan kekurangan tafsir bil ar-ra'i. Di antara kelebihannya yaitu tafsir ar-ra'i sama saja melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu berijtihad. Selanjutnya tafsir ar-ra'i merupakan upaya untuk mengetahui makna-makna kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsir ar-ra'i juga menjadikan disiplin ilmu Al-Qur'an terus berkembang dan mengadaptasikan Al-Qur'an sesuai dengan kehidupan masa kini. Kemudian para mufassir dapat menafsirkan seluruh komponen ayat-ayat Al-Qur'an secara dinamis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun di antara kelebihannya ada beberapa kelemahan dari tafsir ar-ra'i, terutama terdapat pada kemungkinan penafsiran Al-Qur'an yang dipaksakan, subjektif dan pada hal-hal tertentu mungkin sulit dibedakan antara pendekatan ilmiah yang sesungguhnya dengan kecenderungan subjektivitas mufassirnya. Kemudian di antara mufassir kadang ada yang menulis tafsirnya dengan ungkapan yang indah dan menyusupkan mazhabnya ke dalam untaian kalimat yang dapat memperdayakan banyak orang, sehingga yang dilakukan penulis tafsir Al-Kasyaf dalam menyisipkan paham kemu'tazilahannya, sekalipun di antara mereka terdapat juga ahli kalam yang mentakwilkan ayat-ayat sifat dengan selera mazhabnya. Baik, slide selanjutnya. Kemudian tafsir ar-ra'i al-mahmud dan al-mazmum. Slide selanjutnya. Baik, tafsir yang pertama, tafsir ar-ra'i al-mahmud. Tafsir ar-ra'i al-mahmud adalah ikhtiar untuk slide selanjutnya, mohon maaf. Baik, tafsir ar-ra'i al-mahmud. Tafsir ar-ra'i al-mahmud adalah ikhtiar untuk menemukan pemahaman Al-Qur'an dengan menggunakan berbagai pengetahuan seperti ilmu bahasa Arab atau ilmu-ilmu yang lain. Contohnya istimbat atau ijtihad yang dihasilkan oleh sahabat dan tabi'in. Sehubungan dengan itu, Abu Bakar As-Siddiq pernah ditanya tentang al-kalalah atau orang yang meninggal yang tidak mempunyai anak dan orang tua. Ia menjawab, aku berpendapat dengan ijtihad. Apabila itu benar semata-mata dari Allah, akan tetapi apabila itu salah, itu murni dariku dan dari setan. Menurut para ulama, boleh menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan bahasa dan nilai-nilai syariat atau dengan kata lain menggunakan tafsir Al-Mahmud. Syarat-syarat diterimanya tafsir Al-Mahmud ialah pertama, memiliki kutipan dari Rasulullah SAW yang terjaga dari riwayat dhaif dan maudhu. Kemudian berpegang pada pendapat sahabat, pendapat tersebut berkedudukan hukumnya marfu. Terlebih lagi yang berkaitan dengan sebab turunnya ayat. Kemudian yang terakhir berpegangan pada kemutlakan bahasa. Berpegangan pada petunjuk yang disyariatkan oleh struktur kalam dan berpegangan pada hal-hal yang ditujukan oleh syariat. Kemudian ada juga tafsir ar-ra'i al-mazmum atau yang tercela. Tafsir ar-ra'i al-mazmum adalah tafsir yang menggunakan pendapat semata, mengikuti hawa nafsu, tidak menggunakan ilmu, dan tidak melihat pendapat ulama lain atau pendapat yang sesuai dengan ketentuan. Tafsir ar-ra'i al-mazmum dilarang oleh ulama salaf. Pelakunya dikecam karena tafsir itu dilakukan atas dasar kefanatikan terhadap suatu mazhab dan mengorbankan agama. Dengan kata lain, jika menafsirkan Al-Quran hanya berdasarkan hawa nafsu atau kepentingan individu dan sebuah pihak,
Ikhtiar tersebut termasuk al-mazmum atau yang tercela. Kemudian hukum tafsir ar-Ra'yi al-mazmum itu haram dan hasilnya tidak boleh dipraktekkan karena banyak memberikan mudarat dan bahkan menyesatkan manusia. Tafsir al-mazmum ini mulanya digunakan ulama untuk membela mazhab yang diikuti. Mereka mencari-cari sejumlah ayat Al-Quran yang dapat menguatkan pendapat mereka. Tidak hanya itu, mereka bahkan memaksakan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan mazhab yang diikuti. Tafsir ar-Ra'yi al-mazmum sebenarnya telah muncul. Tafsir ar-Ra'yi sebenarnya telah muncul sejak masa sahabat. Ketika itu belum muncul bermacam-macam mazhab serta wilayah kekuasaan Islam belum begitu luas sehingga tafsir-tafsir belum diwarnai dengan beragam kepentingan. Namun waktu terus berjalan dan mazhab yang dianggap menyimpang muncul. Hal ini mengakibatkan Al-Quran ditafsirkan dengan ijtihad yang menyimpang serta tidak menggunakan tinjauan kebahasaan yang benar. Oleh sebab itu muncullah istilah tafsir ar-Ra'yi al-mazmum. Baik, untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Sofi Nurulizati. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah atau manhaj mufassir bir-Ra'yi. Nah, sebelum mufassir ini menafsirkan dengan ayat-ayat lain yang terdapat dalam Al-Quran dengan cara bir-Ra'yi, ini mufassir ini juga mencari ayat-ayat Al-Qurannya dulu. Kemudian, sebelum mufassir menafsirkan dengan cara bir-Ra'yi, lebih dahulu mufassir ini menafsirkan dengan ayat-ayat yang lain yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, kemudian apabila tidak juga menemukan ayat-ayat Al-Quran yang bisa menafsirkan ayat tersebut, maka dilanjutkan ke mencari sunnah-sunnah Nabi atau hadis yang bisa menjelaskan ayat tersebut. Kemudian jika di hadis Nabi SAW tidak ditemukan juga keterangan yang bisa menafsirkannya, maka mufassir ini boleh mengambil pendapat para sahabat. Nah, kemudian apabila keterangan yang bisa menafsirkan sebuah ayat tidak ditemukan pada ayat Al-Quran, hadis maupun riwayat para sahabat, maka dia bisa menggunakan nalarnya untuk melakukan ijtihad dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Next slide. Nah, itu langkah-langkahnya. Yang pertama adalah mufassir ini memulai dari hal yang berkaitan dengan perbendaharaan kata-kata. Kemudian ia menyambungkan kata-kata tersebut pada sebuah susunan kalimat, baik secara i'rabnya atau secara sastra agar bisa dirasakan atau diketahui kejelasannya. Kemudian langkah ketiga yaitu dengan mendahulukan makna yang hakikat daripada makna yang kiasan atau majaz. Kemudian juga dengan memperhatikan sebab turunnya ayat atau asbabun nuzulnya. Kemudian langkah yang kelima yaitu mufassir juga harus menjaga kesesuaian atau munasahab antara kata atau kalimat yang lebih dahulu dengan yang belakangan, antara bagian-bagian dalam ayat dan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kemudian langkah keenam yaitu dengan menjaga maksud dari hubungan atau keserasian kalimat. Kemudian langkah ketujuh yaitu mufassir mencocokkan tafsirnya dengan yang ditafsiri dengan tanpa pengurangan atau penambahan. Kemudian langkah ke-8 yaitu dengan menyesuaikan tafsir dengan hal-hal yang sudah bisa diketahui dari pengetahuan alam, norma-norma masyarakat, kemudian sejarah umum, sejarah bangsa Arab, khususnya pada masa turunnya wahyu. Kemudian langkah yang ke-9 yaitu mufassir mencocokkan tafsir dengan petunjuk dan ajaran Nabi SAW. Kemudian langkah yang terakhir yaitu mufassir mengakhiri pembicaraan atau tafsirnya dengan menjelaskan makna dan hukum-hukum yang bisa dipetik dari ayat-ayat Al-Quran.
yang masih berada dalam batas-batas aturan bahasa, syariat, dan ilmu pengetahuan alam. Nah, adapun contoh dari kitab-kitab tafsir dan contoh dari penafsirannya, di antara kitab-kitab tafsir yang menggunakan cara birwa'i, itu yang pertama adalah Al-Bahrul Muhit karyanya Muhammad Al-Andalusi. Kemudian yang kedua yaitu adalah Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan karyanya Nizamuddin An-Naisabur. Nah, kemudian yang ketiga itu ada Ruhul Ma'ani fit Tafsiril Quran Al-Azim was-Sab'ul Mathani karya Allamah Al-Alusi. Adapun kitab-kitab tafsir birwa'i dari kalangannya Mu'tazilah, itu yang pertama ada Tanzihul Quran Anil Mata'in karyanya Al-Qadhi Abdul Jabbar. Kemudian yang kedua yaitu ada Amali Asy-Syarif Al-Murtadha karyanya Abu Al-Qasim Ali At-Thahir. Kemudian yang ketiga yaitu ada Al-Kashaf an Haqa'iq At-Tanzil wa Uyun Al-Aqawil fi Wujudut Tanzil karyanya Abu Al-Qasim Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari. Nah, adapun karya-karya tafsir birwa'i yang lain itu diantaranya ada yang pertama ada Mafatihul Ghaib karyanya Fakhrur Razi yang wafat pada tahun 606 Hijriah. Kemudian yang kedua ada Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil karyanya Al-Baydawi yang wafat pada tahun 691 Hijriah. Kemudian yang ketiga ada Madarik At-Tanzil wal Haqa'iq At-Ta'wil karyanya An-Nasafi yang wafat pada tahun 701 Hijriah. Selanjutnya. Nah, adapun contoh dari penafsiran birwa'i yang mahmud, yang terpuji. Yakni misalnya mufasir ketika menafsirkan kata Al-Qalam dalam surah Al-Alaq ayat 4 dan surah Al-Qalam ayat 2. Kata Al-Qalam ini oleh para mufasir klasik maupun mufasir yang kontemporer sekalipun umum itu biasanya diartikan dengan pena. Nah, penafsiran demikian tentu saja tidak salah mengingat alat tulis yang paling tua usianya yang dikenal manusia itu dikenal dengan sebutan pena. Nah, tapi untuk menafsirkan kata qalamun atau al-qalam dengan alat-alat tulis yang lain seperti misalkan pensil, pulpen, spidol, mesin tik, mesin stensil, maupun komputer pada zaman sekarang sepertinya juga tidak bisa disalahkan karena mengingat arti asal dari qalamun itu sendiri seperti yang dapat dilihat dalam berbagai kamus, itu merupakan alat yang digunakan untuk menulis. Gitu. Kemudian, adapun contoh dari penafsiran birwa'i yang madmum, yang tercela, yakni ayat Al-Quran yang jika ditafsirkan oleh orang-orang yang bodoh akan menjadi rusak maksud dari ayat itu. Misalkan ketika menafsirkan ayat ini yang berbunyi وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا, yang artinya barang siapa yang buta hatinya di dunia ini niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Quran surah Al-Isra ayat 72. Nah, misalkan ini menjadi penafsiran yang madmum ketika mufasir ini menetapkan bahwasannya setiap orang yang buta, yang kata a'ma di sini dia tafsirkan menjadi adalah orang yang celaka dan orang yang rugi serta akan masuk ke neraka jahanam. Nah, padahal yang dimaksud dengan buta di ayat ini itu bukan buta mata tetapi buta hati gitu. Jadi yang mengartikan ini buta mata itu tuh salah banget gitu. Jadi tergolong penafsiran yang birwa'i. Nah, ini diketahui buta hati berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fa innaha la ta'man absaru walakin ta'man qulubul lati fis sudur, yang artinya karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta tetapi yang buta ialah hati dalam dada. Quran surah Al-Hajj ayat 46. Kemudian nah, ada juga nih contoh lain dari tafsir birwa'i yang tidak dapat diterima, ya, yang masih yang madmum ya, yang tercela.
Nah, misalkan yang pertama ini ada penafsiran golongan Syiah bahwa yang dimaksud golongan mereka ini menafsirkan bahwasannya kata Al-Baqarah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian adapun contoh penafsiran bir'i yang madmum yang kedua yaitu penafsiran sebagian mufassir terhadap surah Al-Baqarah ayat 74 yang berbunyi wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, yang artinya padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya, dan di antaranya sungguh-sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 74. Nah, yang tercela itu ketika mufasir menafsirkan ayat di atas ayat yang tadi, yaitu bahwasannya mereka menafsirkan bahwa ada batu-batu yang dapat berpikir, berbicara dan jatuh karena takut kepada Allah. Nah, jelas penafsiran seperti ini adalah penafsiran yang tidak dapat diterima. Kemudian ada juga penafsiran sebagian mufasir terhadap surah Quran surah An-Nahl ayat 68 yang berbunyi wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutaw wa minasyajari wa mimma ya'rishun, yang artinya dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Quran surah An-Nahl ayat 68. Nah, penafsiran bir'i yang madmum di sini menjadi madmum jika mufasir ini berpendapat bahwasannya di antara lebah-lebah itu ada yang diangkat sebagai nabi yang diberi wahyu oleh Allah. Kemudian mereka mengemukakan cerita-cerita bohong tentang kenabian lebah. Sementara itu, sebagian yang lain berpendapat bahwa ada tetesan lilin jatuh ke pohon. Kemudian tetesan itu dipindahkan oleh lebah, kemudian lebah tersebut menggunakan tetesan lilin itu untuk membuat sarang-sarang dan madu. Itu mungkin itu aja ya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk para pemateri yang telah memaparkan materinya. Adapun kesimpulannya yaitu tafsir bir'i ialah metode tafsir yang menggunakan kekuatan akal pikiran si mufasir, yang mana harus memenuhi syarat dan memiliki legitimasi dari para ulama untuk menjadi seorang mufasir. Namun penafsirannya itu harus tetap selaras dengan hukum syariah tanpa adanya pertentangan sama sekali. Apabila tidak ditemukan riwayat dalam penafsiran, mufasir dituntut untuk berijtihad. Sehubungan dengan hal itu, yang mula-mula menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad, yaitu ialah Madrasah Kufah yang dipelopori oleh Abdullah bin Mas'ud. Menafsirkan Al-Quran dengan ro'yu ini semata tanpa ada dasar yang sahih adalah haram, tidak boleh dilakukan. Untuk menafsirkan tafsir bir'i yang diperbolehkan, maka harus terlebih dahulu melewati beberapa tahapan atau langkah. Yang pertama yaitu terlebih dahulu menafsirkan dengan ayat-ayat lain yang terdapat dalam Al-Quran. Apabila keterangan yang bisa menafsirkan sebuah ayat tidak ditemukan pada ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan riwayat para sahabat, maka dia bisa menggunakan nalarnya untuk melakukan ijtihad dengan mengikuti langkah-langkah tertentu. Adapun kitab-kitab yang tergolong ke dalam tafsir bir'i, salah satunya itu ada kitab Al-Bahrul Muhit, yaitu karya Muhammad Al-Andalusi. Baik, yaitu selanjutnya yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, silakan teman-teman semuanya untuk menanggapi, merespon ataupun mengkritik, silakan. Ya. Suara saya masih keras, bisa terdengar ya, Mbak? Suaranya kecil, Bapak. Terdengar ya? Tapi kurang jelas. Ya. Silakan respon dulu.
Ya, baik. Ada siapa yang mau bertanya? Tolong dicatat ini nanti yang bertanya nilainya langsung naik nih. Nah, tidak hanya COVID yang naik ya. Statistiknya tidak hanya COVID yang naik, nilai itu juga bisa naik nih. Yang aktif, nah, nilainya langsung naik, langsung sekian persen. Nah, yuk silahkan. Suara saya sudah lebih keras belum, Mbak Sofi? Terdengar tapi belum jelas, Pak. Kecil ya? Ada suara bising gitu, Pak. Oh iya. Kalau di saya. Mbak Salma gimana? Suara saya, kalau enggak nanti saya ganti handphone. Pakai handphone gitu, pakai dua device. Ada suaranya Pak, tapi kayak ada bunyi. Oh iya, iya. Ya, yang lain silahkan yuk. Mbak siapa ini? Mbak Sabina, Mbak Farhatun Nisa, Mbak Alawiyah, Mbak Lutfiyah, Mbak Siva, Mbak Ulfa. Yuk, tanya yuk. Kita sampai jam 11 Izin tanya, ya? Kita sampai jam berapa? Silakan. izin tanya, adakah bedanya antara syarat mufasil bil ro'i sama mufasir lainnya? Sekian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Syarifah. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ditampung 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Izin bertanya, ini di tafsir Birwa'i al-Mazmum. Ini kan tafsirnya pendapat semata atau dia atas dasar kefanatikan. Apa dari kaum Khawarij? Kan juga kaum Khawarij kan juga agak ekstrim ya. Jadi cuma masa dia aja kalau misalnya nggak sama mereka dikafirin gitu. Ini tuh sama. Maksudnya kaum Khawarij itu juga termasuk tafsir Birwa'i al-Mazmum atau enggak? Itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Syarah. Ya, satu orang penanya lagi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya izin bertanya, apakah ada kitab tafsir yang hanya mengambil sumber dari Biroi? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk para penanya. Baik, para pemakalah, apakah ada yang ingin menjawab terlebih dahulu?
Baik, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Sarifah Siregar. Apakah ada perbedaan antara syarat mufasir birro'i dengan mufasir lainnya? Untuk syarat mufasir tersendiri ini, syarat mufasir birro'i ini sama dengan mufasir lainnya pada umumnya. Akan tetapi syarat mufasir ini adanya ijtihad dalam menafsirkan Al-Quran di tafsir birro'i ini. Nah, mufasirnya ini juga dibantu dalam ijtihadnya ini dibantu dengan asbabun nuzul, nasih wa mansuh, yang mana dijelaskan tentang syarat-syarat menjadi mufasir di dalam tafsir birro'i ini sendiri. Jadi di tafsir birro'i ini mufasir ini dibutuhkan adanya ijtihad tersendiri dalam untuk menafsirkan Al-Qur'annya itu, yang mana dibantu oleh syair jahiliyah, asbabun nuzul, sama nasih wa mansuhnya. Bagaimana syarat-syarat yang menjadi syarat-syarat menjadi mufasir pada umumnya. Baik, saya izin mencoba menjawab pertanyaan dari Syarah tadi ya. Tadi intinya ini bukan sih kayak ya penafsiran golongan Khawarij ini termasuk yang madmum apa enggak gitu ya? Ya. Nah, kalau misalkan menurut saya kalau kita dalam menilai penafsiran itu kan pertama menurut saya ya, tapi kayak kita tuh harus objektif dulu gitu. Jadi kita ngelihat dulu kira-kira penafsiran mereka itu emang bener melanggar dari kaidah penafsiran yang ada atau melanggar dari syariat agama Islam, ajaran agama Islam atau tidak gitu. Jadi kalau menurut saya tafsir birro'i itu bisa diterima mahmudah itu kalau dia masih mengikuti kaidah penafsiran dan selama tidak keluar dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang ada di Al-Quran dan diajarkan oleh Nabi gitu. Tetapi kalau misalkan emang penafsirannya ini dia keluar dari kaidah penafsiran dan sangat bertentangan dengan ajaran Islam, sabda Nabi dan hal-hal yang menjadi landasan agama kita kayak gitu ya. Itu menurut saya udah termasuk madmum gitu. Terutama kalau misalnya penafsirannya ini emang agak melenceng dan asing gitu. Bukan asingnya tuh asing dalam lebih ke condong hal yang negatif kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ngelihat dari golongannya itu adalah Khawarij gitu ya, maka sebenarnya kan kemungkinan besar dia itu juga penafsirannya ini kan lebih condong ke madhabnya gitu. Jadi untuk membenarkan golongannya gitu. Nah, kalau misalkan emang penafsirannya ini dia cenderung untuk membenarkan golongannya, itu kan sudah jelas madmum gitu. Tetapi bukan karena golongannya ini sudah terlihat dan dicap ini sebagai
menyimpang gitu ya. Tapi bukan serta-merta kita bisa menjustifikasi bahwasannya hal apapun yang berkaitan dengan mereka itu salah kayak gitu. Jadi kita harus objektif dulu sih menurut saya gitu. Objektif dulu dengan melihat dulu penafsirannya kayak gimana gitu. Apakah dia emang melanggar kaidah dan syariat Islam yang ada atau tidak gitu. Kalau misalkan emang melanggar, dia termasuk mazmum. Kalau misalkan benar ya, memang benar dan lurus gitu, sejalan dengan ajaran Islam dan kaidah penafsiran, itu mungkin masih bisa diterima kayak gitu. Kayak gitu, Syarah. Bagaimana? Terima kasih. Baik, silahkan berikutnya. Yang lain? Oh, yang tadi pertanyaan apakah sudah terjawab? Masih ada satu Bapak yang belum terjawab. Ada berapa? 2. Satu lagi Bapak. Ya. Dari sekian pertanyaan, bagi penanya apakah sudah cukup terjawab ataukah ada yang perlu dikonfirmasi? Ada yang perlu dikonfirmasi? Silahkan. Ini apa perlu kopi? Saya kirim kopi online ya? Mohon maaf, mungkin saya izin mencoba menjawab pertanyaannya Salma Kamila Putri ya. Tadi ada atau enggak kitab tafsir yang, iya Pak. Tadi pertanyaannya ada atau enggak sih kitab tafsir yang ditafsirkan secara birroi itu keseluruhan kayak gitu ya. Jadi enggak ada bil ma'thurnya gitu. Saya sebenarnya belum nemu ya artikel atau apa gitu yang membahas tentang keseluruhan itu adalah birroi gitu. Rata-rata yang saya temukan itu biasanya itu kayak yang dominan kayak gitu. Jadi disebut birroi, dia udah bisa disebut birroi kalau yang dominannya birroi kayak gitu. Jadi bahkan ada yang dia bisa disebut bil ma'thur, ada kemudian bisa disebut birroi juga, kayak misalkan kayak tafsir At-Tabari yang waktu itu pernah dibahas juga di matkul yang lain gitu. Nah, itu juga bisa tuh disebut bil ma'thur, birroi. Karena apa ya? Kalau menurut saya mungkin bil ma'thur sama birroi ini nggak bisa dipisahkan apa ya? Iya kayak gitu intinya. Kayak nggak bisa dipisahkan gitu. Nah, kayak gimana? Misalkan birroi, dia birroinya kayak gitu, dia kan tetap ya, dia tetap rujukannya kemana? Ke Al-Quran dan hadis gitu, serta pendapatnya para sahabat. Kayak gitu, dia nggak bisa serta merta melepas itu kayak gitu. Kan kan kita nggak bisa bertentangan ataupun keluar dari kaidah penafsiran dan ajaran Islam itu sendiri kayak gitu, nggak boleh bertentangan. Jadi dalam mengambil pendapat juga harusnya dia bisalah mencantumkan gitu, walaupun nggak ada nih ayat atau hadis ataupun pendapat sahabat yang menjelaskan satu ayat gitu untuk menafsirkannya, tetapi seenggaknya bisa lah misalkan dikiaskan kayak gitu. Jadi nggak harus ayat yang menjelaskan, tapi
mungkin ayat yang serupa gitu. Ayat yang serupa pasti ada kayak gitu kan. Baru dari situ kita kembangkan lagi, kan intinya ibaratnya gini, misalkan kita bikin makalah nih, kita punya rujukan kayak gitu. Nah, kita bisa menjelaskannya kembali kayak gitu kan, menjelaskannya kembali, menambahkannya dengan pendapat sendiri kayak gitu kan. Nah, coba kalau misalkan nggak ada rujukannya, kita gimana ya? Kita ini ngambil apa kayak gitu, ngambil dari mana kayak gitu kan. Mungkin mungkin kayak gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan suatu kitab itu dikatakan birro'i itu juga bukan bermaksud keseluruhan, tapi juga bisa dominannya gitu. Dominannya adalah birro'i gitu. Bahkan ada yang bisa disebut bil ma'thur juga, ada yang bisa disebut birro'i juga. Kayak gitu sih kalau yang sejauh yang saya temukan dan saya pahami sampai saat ini gitu. Mungkin kalau misalnya ada yang mau meneruskan, menanggapi, atau menambahkan, dipersilakan. Gimana, Salma? Iya, saya mikirnya juga seperti itu kok. Kasih. Ya baik, terima kasih Sofi. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Ya, baik. Apakah saya sudah boleh masuk ini? Boleh, Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, secara substansi, baik dari makalah, kemudian PowerPoint, dan presentasinya sudah komprehensif, sudah cukup ya, cukup untuk bisa menggambarkan apa yang menjadi tema pada hari ini, yaitu tentang tafsir birro'yi, istilah lain atau biddiroyah. Makna lain apa? Tafsir birro'yi itu makna lain adalah tafsir dengan menggunakan nalar ijtihad. Nah, ya, menggunakan nalar ijtihad. Baik. Yang pertama, itu yang pertama ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seolah ada yang kontradiktif. Ya. Kontradiktif itu apa? Kelihatannya kok bertentangan antara di sisi lain ada firman Allah yang betapa kita seolah-olah itu tidak sampai dilarang ya, tapi harus hati-hati betul. Harus hati-hati betul. Misalkan di dalam surat Al-Isra ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan, dan fuad itu hati nurani, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kemudian ada juga seolah-olah
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang betul-betul ada penekanan untuk hati-hati. Man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa mengatakan sesuatu tentang Al-Qur'an tanpa bi ghairi ilmin, dilandasi dengan ilmu pengetahuan, falyatabawwa, maka ya hendaknya maq'adahu minan nar, tempatnya nanti berada di neraka. Ini luar biasa. Ini seolah-olah betapa harus hati-hati dalam menginformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan Al-Quran. Sebentar, ini ada suara panggilan ini. Saya diamkan sebentar ya. Nah, kita lanjut saja. Tetapi ada juga yang pernah saya singgung bahwa Rasulullah itu sudah memberikan kode. Kode itu seperti isyarat bahwa segala sesuatu itu harus di samping diberi segala sesuatu itu harus diberikan kepada yang menguasai. Menguasai itu memiliki kemampuan, memiliki otoritas. Ini juga yang salah satu yang mendasari bahwa berkaitan dengan Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan sahabat Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Jadi Rasulullah mendoakan secara khusus sahabat Ibnu Abbas agar diberikan kemampuan dalam bidang syariah dan dalam menyingkap makna-makna yang masih samar. Wa'allimhu at-ta'wil. Ini diantara yang menjadi landasan bahwa Rasulullah sudah mengisyaratkan, memberikan kode, di samping segala sesuatu itu harus memiliki referensi atau rujukan, tetapi langkah-langkahnya itu bisa diaplikasikan. Nah, kemudian kita diingatkan juga di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Nah, pada saat itu mereka menyerahkan ilar rasuli wa ulil amri minhum, kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka. Ulil amri itu maknanya orang-orang atau sekelompok orang yang diberikan kewenangan ataupun penguasaan terhadap sesuatu. Kalau konteksnya struktur pemerintahan dalam hal ini adalah pejabat yang berwenang. Tapi dalam konteksnya misalkan dalam pendidikan atau dalam ilmu Al-Quran tafsir, tentu ada tokoh yang betul-betul memiliki otoritas pengetahuan. Ya, kita sudah punya lajnah pentasih, kita sudah memiliki tokoh-tokoh mufassir yang hebat dan seterusnya. Nah, maka la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Ketika orang-orang ingin mengetahui kebenarannya, akan dapat mencari informasi atau mengkonfirmasi kepada mereka. Mereka itu siapa? Yaitu Rasulullah dan ulil amri. Maka tentu
tokoh-tokoh ya atau kalangan mufassir itu sudah memiliki apa yang disebut sebagai perangkat, ya, perangkat atau ilmu pengetahuan dalam menafsirkan kalamullah. Itu yang kedua. Maka penting sekali bahwa tidak bisa dipungkiri perkembangan dinamika kehidupan manusia setelah pasca Rasulullah wafat. Tentu Al-Quran membutuhkan tokoh-tokoh atau orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang bagaimana menyampaikan pesan-pesan dari kalamullah. Ini sebuah keniscayaan. Pasca Rasulullah wafat, kemudian dengan semakin luasnya pengaruh Islam ke berbagai negara, maka ada tuntutan agar Al-Quran sebagai representasi Islam itu pesan-pesannya itu bisa difahami oleh masyarakat di mana Islam itu masuk. Maka tentu dibutuhkan banyak ijtihad, ya, termasuk ijtihad dalam penentuan tanda-tanda baca Al-Quran, syakal, kemudian titik, kemudian dibagi lagi secara rubu', Al-Quran dibagi menjadi per juznya menjadi 4 lagi nanti masih dibagi lagi. Ini yang kalau Anda menghafalkan Al-Quran atau murojaah itu sangat terbantu sekali. Nah, maka sekali lagi bahwa sebuah keniscayaan dengan semakin berkembangnya dinamika kehidupan manusia dan pengaruh luasnya Islam ke berbagai negara, maka dituntut untuk adanya langkah-langkah dalam menyampaikan pesan-pesan kalamullah. Itu tidak bisa dipungkiri. Artinya apa? Sebuah keniscayaan. Nah, setelah itu tentu dalam memahami Al-Quran atau memahami kalamullah itu, para ulama kemudian membuat rumusan. Ya, rumusan itu diantaranya ada sekian perangkat yang harus dikuasai oleh seseorang dalam khususnya bidang menafsirkan Al-Quran. Jangankan Al-Quran ya, atau kalamullah. Dalam bidang lain pun, ya, selain secara spesifik tentang Al-Quran, itu pun juga harus dibekali dengan sekian perangkat. Seorang faqih misalkan, atau ahli fikih misalkan, kalau tanpa perangkat yang utuh, maka keputusan hukumnya ya itu tidak bisa membawa pesan-pesan terkait dengan spirit begitu ya, spirit tentang keislaman. Nah, misalkan tentu akan sangat berbeda jika penerapan hukum ya terkait syariat apa yang terjadi di Indonesia itu tentu berbeda dengan penerapan syariat yang berlaku di tempat di mana kalangan umat muslim itu jumlahnya tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Maka para ulama ahli fikih itu kemudian pernah merumuskan apa yang disebut sebagai fikih minoritas, ya, fikih minoritas. Walaupun pada prinsipnya fikih itu tidak hanya berbicara tentang persoalan ubudiyah ya, terkait ibadah, tapi juga sekaligus menyangkut muamalah, bagaimana hidup bersama dengan manusia yang lain.
Nah, sekali lagi, tentu dalam menggali-gali syariat, ya, termasuk di dalamnya Al-Quran, itu para ulama sudah merumuskan sedemikian rupa, dan inilah yang terwariskan secara turun-temurun. Turun-temurun itu kalau seperti yang pernah saya singgung, secara transmisi, secara sanad keilmuan. Ya. Ini tidak bisa dipungkiri. Misalkan Mbak siapa ini ya, Mbak Sofi Nurul Izzati, misalkan nih, dulu pernah ketika Mbak Sofi diminta untuk menjadi mufti, ya, mufti di misalkan di Jerman atau di Eropa. Nah, misalkan mufti perempuan kan tidak apa-apa, atau ahli dalam bidang qiraat di Australia atau di New Zealand. Nah, karena Mbak Sofi pernah belajar tentang ilmu qiraat, tentang fikih, bagaimana beristimbat, ya, terkait hukum, maka Mbak Sofi tidak akan gegabah ketika ada umat atau ada jamaah menyampaikan apa yang terkait menjadi persoalan, problem kehidupannya terkait dengan landasan hukumnya. Nah, kan saya pernah di media sosial itu melihat ada orang Amerika, kemudian dia ke Mesir, sampai kemudian tertarik dengan Islam. Itu ketika sholat itu masih menutup auratnya itu tidak sempurna. Bayangkan mereka yang agama ketika di Eropa, di Barat itu hanya sebatas filsafat, ya. Tetapi ketika diterapkan di negara yang Islamnya sudah mapan, itu artinya kita dari lahir, pendidikan, kita punya akses untuk tidak hanya mendapatkan ilmunya, pengetahuannya, tapi sekaligus kita mendapatkan prakteknya. Kita tahu betul mana aurat yang harus ditutup saat sholat. Nah, ini tentu berbeda jika mereka yang lahir tidak pada situasi itu. Sholat ya celananya sobek-sobek, itu pun masih celana 3/4, ya. Kemudian tidak pakai baju. Nah, apakah kita akan kemudian serta-merta, ya kita begitu ya, akan langsung menjustifikasi Anda beragamanya belum sah ini? Kita tidak bisa begitu. Ada konteks yang berbeda. Nah, termasuk juga dengan Al-Quran juga demikian. Mungkin ya, ketika di Eropa atau di Barat, di Amerika, ketika membaca Al-Quran itu tidak sefasih mahasiswi IIK misalkan. Apa kemudian kita terus mengatakan bahwa bacaan Al-Qur'annya tidak terima? Nah, tentu ini tidak demikian. Karena apa? Kita mengedepankan apa yang disebut sebagai fiqhud dakwah, ya. Dalam konteks dakwah semuanya tidak bisa langsung dalam posisi menjustifikasi. Nah, kira-kira begitu ya. Kita langsung menghukumi, wah ini nggak boleh ini, dan seterusnya dan seterusnya. Kembali lagi, sekali lagi bahwa para ulama itu kemudian sudah merumuskan bagaimana cara agar kalamullah ini bisa diterima dan bisa diakses gitu ya, sebagai kebutuhan bagian dari dinamika kehidupan sosial umat muslim di belahan dunia manapun. Maka perangkat-perangkat itu diantaranya seperti yang sudah Anda ketahui, sekurang-kurangnya ada 11 fan ilmu. Nah, ya, fan ilmu ada penguasaan terhadap ya apa yang disebut sebagai ulumul Quran itu, ya. Balaghahnya, nahwu, shorof, kemudian qawaidut tafsir,
muhkamat mutasyabihat, kemudian makiyah madaniyah, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang menjadi perangkat ya, perangkat terutama sekali itu terkait dengan kebahasaan ya. Nah, kenapa aspek kebahasaan itu menjadi penting? Karena inilah ya Al-Qur'an bilisanin arabiyyin mubin. In anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum tattaqun. Nah, jadi memang penguasaan terhadap bahasa Arab ini menjadi sangat penting sekali. Nah, terkait dengan penguasaan bahasa Arab ini, inilah yang menjadi tolak ukur penting ya, bagaimana tafsir itu dikembangkan dengan menggunakan pendekatan bid-diroyah atau birro'yi. Ini rata-rata hampir rata-rata faktor yang menjadi penentu selain perangkat-perangkat ilmu yang lain itu banyak sekali menggunakan pendekatan kebahasaan. Contohnya apa? Nah, misalkan kalau Anda membuka tafsir atau ketika Anda menulis terkait topik-topik tertentu yang dari Al-Quran, langkah yang pertama diambil adalah menggunakan pengertian atau sudut pandang kebahasaan. Nah, misalkan berbicara tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, ini kan ayat ayat yang paling populer ini untuk terutama kaum ibu-ibu atau calon ibu-ibu ini. Nah, ini konteksnya sebenarnya seperti apa ini? Nah, maka langkah yang pertama ar-rijal. Ar-rijal itu apa? Nah, dicari dari sudut kebahasaan. Makna dasarnya apa? Qawwam itu ya, ar-rijalu qawwamu, qawwam itu asal katanya apa? Setelah misalkan menurut tafsir Al-Munawwir berasal dari kata ini, maknanya ini. Kemudian menjadi ini. Menurut pakar, nah pakar kebahasaan yang sering dikutip oleh Pak Quraisy ya, itu siapa? Al-Biqai. Nah, Al-Biqai berpendapat bahwa maknanya ini dan seterusnya. Maka pendekatan kebahasaan inilah yang menjadi faktor termasuk faktor penentu dalam kaitan menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan pendekatan birro'yi. Contoh lain misalkan tafsir Al-Kasyaf ya, yang tadi sudah disebut. Tafsir Al-Kasyaf itu oleh kalangan mufassirin itu dianggap sebagai tafsir dengan warna atau corak sastra balaghah atau susastra kebahasaan. Kenapa? Karena penguasaan Az-Zamakhsyari terkait dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Bahkan sering juga Al-Kasyaf itu atau Az-Zamakhsyari itu mengutip dari syair-syair jahiliyah. Ya, syair-syair jahiliyah. Maka oleh kalangan mufassirin Az-Zamakhsyari ini karya tafsirnya diposisikan ya atau memiliki corak sastra atau kebahasaan sangat kuat sekali di sana. Nah, maka sekali lagi di antara faktor yang paling penentu ya dalam menafsirkan Al-Qur'an itu khusus untuk tafsir birro'yi itu dengan menggunakan sudut pandang kebahasaan. Nah, berikutnya adalah tentu
pada prinsipnya Al-Quran ini dimaksudkan agar pesan-pesannya bisa diterima. Ya, pesan-pesannya diterima. Maka kita kenal, tadi sudah disebutkan dalam Khazanah tafsir Bir-Ra'yi itu disebut ada penafsiran yang sifatnya al-mahmud. Ya. Ada yang bagus, tapi ada juga yang kurang bagus atau al-mazlum. Maka harus hati-hati betul. Harus hati-hati betul. Paling tidak ukurannya ya. Kalau saya pribadi misalkan, jika ada suasana tertentu, kemudian orang rame-rame memposting begitu ya terkait dengan Al-Quran, itu sudah rentan dengan sesuatu yang sifatnya pragmatis. Pragmatis itu apa? Sifatnya apa? Kepentingan hasrat sesaat. Biasanya dalam aspek apa? Dalam aspek politik. Itu biasanya. Coba Anda rasakan atau Anda saksikan itu kalau di media sosial, kalau sudah menjelang pilpres atau pilgub, ya, pilgub itu luar biasa sekali. Seolah-olah masing-masing ingin memperjuangkan gitu ya paslonnya atau pasangan calonnya itu agar menang, kemudian dikaitkan ya dengan instrumen ayat-ayat Al-Quran. Ini sudah lama dan sudah sejak dulu. Pasti itu. Itu yang saya rasakan ya. Jadi suasana itu akan kita temui. Bahkan tidak hanya di negara kita, itu hampir di sesuatu terkait kalau Anda pernah belajar di ilmu kalam atau di kalangan mutakalimin itu seringkali ya yang menjadikan dalam tanda petik munculnya silang pendapat. Saya tidak mengatakan perpecahan ya, tapi lebih tepat pada silang pendapat. Itu biasanya menggunakan penafsiran Al-Quran untuk kepentingan tertentu dan dengan jangka sangat pendek. Itu pasti. Artinya apa? Artinya umat Islam atau yang membaca itu tidak diarahkan bagaimana mengetahui apa yang menjadi akar pesan-pesan Allah itu sebenarnya. Ini berdasarkan ya beberapa pengamatan dan literatur begitu ya, literatur yang pernah saya baca. Itu saya sampai pada kesimpulan untuk saat ini di situ. Karena apa? Untuk kepentingan jangka pendek. Mungkin untuk menggait jamaahnya supaya mereka mau mengeluarkan hartanya ya dengan dalil-dalil agama atau untuk ya sifatnya biasanya ekonomi lah motifnya ya. Itu yang beberapa kali saya perhatikan. Atau terkadang menerapkan tidak pada tempatnya. Nah, itu yang seringkali kontraproduktif. Ya. Seringkali menjadi kontraproduktif. Termasuk yang pernah saya singgung ya, misalkan tentang siapa sih yang punya kewenangan dalam menarik zakat? Ya kalau ayatnya khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudz ini kan perintah. Kalau semua orang menggunakan ayat ini sebagai dalil, bisa bubar. Ya, bisa bubar kita. Bayangkan itu. Kalau semua orang kemudian berlomba-lomba menarik zakat, nah, kan bahaya. Ya, menjadi bahaya. Itu beberapa contoh dalam penerapan
sesuatu yang kurang pas ya, kurang pas pada tempatnya. Ini sangat seperti tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, kalau penerapan tafsir ini ya hanya sebagai sebagai pembenaran bahwa laki-laki atau suami itu kemudian memiliki otoritas penuh terhadap istrinya, terhadap perempuan. Wah, bubar ini untuk zaman sekarang. Apalagi saudara media sosial begini. Anda chatting sesuatu yang nggak enak aja sudah di screenshot, tersebar deh di media. Ada sikap-sikap yang kurang pas, screenshot atau direkam, tersebar di media. Nah, itu kan menjadi runyam gitu ya. Nah, jadi sekali lagi terlebih-lebih seorang mufassir itu harus hati-hati betul. Ada perangkat-perangkat yang sudah diurumuskan oleh para ulama mufassirin, dan apalagi ya, terkait dengan penerapan dalil-dalil Al-Quran atau mencari pembenaran dari Al-Quran ya, jika tidak sesuai dengan konteksnya, itu seringkali menjadi kontraproduktif. Seperti penggunaan makna jihad untuk situasi yang damai seperti di Indonesia. Bahaya sekali itu. Kalau itu diterapkan di Indonesia sangat bahaya sekali. Mengajak orang perang, mengajak orang, sekarang kan seolah-olah jihad itu ditunjukkan kepada satu, orang yang berbeda pilihan politik. Kedua, diberikan kepada mereka yang berbeda dalam pandangan keagamaan. Coba Anda saksikan di media sosial. Termasuk yang terbaru itu yang kemarin viral. Mau diajak mengangkat senjata. Siapkan senjata kalian. Bayangkan itu disampaikan di publik. Apa enggak rusak kita? Ya. Jadi na'udzubillah itu mungkin itu yang ancamannya neraka itu. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu yang na'udzubillah. Maka sekali lagi, nah ini catatan penting. Ketika seseorang menafsirkan Al-Qur'an karena berada pada ketidakpastian atau hati-hatinya dalam menafsirkan Al-Qur'an, seringkali para mufassir itu ditambahi dengan kira-kira. Kira-kira atau kata istilah lain, ini yang paling mendekati kebenaran. Ya. Ini yang paling mendekati kebenaran atau kira untuk menghindari itu sesuatu yang kontraproduktif. Nah, jadi sekali lagi harus hati-hati baik itu dalam menafsirkan Al-Qur'an maupun dalam pengaplikasian dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an. Kemudian terakhir itu tadi apa ya Mbak Sofi ya tadi terkait dengan ada pertanyaan tadi terkait saya jadi lupa ya terkait dengan tafsir bir-ra'yi. Iya Pak, yang kitab tafsirnya ada atau tidak yang keseluruhannya bir-ra'yi? Itu pertanyaan dari Salma Kamila Putri. Iya, nah, baik. Ya, suara saya bisa diterima Mbak Sofi? Bisa Pak, terdengar jelas. Sebentar, ini aduh. Halo Mbak Sofi, bisa terdengar? Bisa Pak. Ya, baik. Nah, apakah ada tafsir yang kesemuanya menggunakan pendekatan bir-ra'yi? Ada, bahkan untuk konteks hari ini ada. Bahkan itu menjadi kebutuhan apa istilahnya? Kalau kita melihat periodisasi tafsir, ya tafsir yang sudah masuk masuk kategori
periode modern itu sudah bisa dipastikan itu menggunakan ijtihad. Ya. Penggunaan ijtihad ini artinya bukan kemudian tanpa perangkat, ya, bukan. Tetap ada perangkat, tetapi ada apa? Merespon isu-isu perkembangan-perkembangan yang baru. Nah, merespon isu-isu perkembangan ilmu yang baru, ini yang tidak kita dapati di dalam tafsir Bil Ma'thur. Katakanlah kalau Bil Ma'thur kan cukup berhenti nih pada riwayat. Tapi misalkan seperti Pak Quraisy itu tidak segan-segan, itu juga mengutip tentang teori-teori yang lahir bukan dari ilmuwan Muslim. Misalkan contoh tentang secara psikologis itu antara laki-laki dan perempuan itu kan sangat berbeda sekali. Nah, untuk memberikan gambaran bagaimana perempuan, itu Pak Quraisy itu mengutip dari teori psikologi yang kalau tidak salah itu namanya siapa ya? Karel begitu. Alexis Carrel siapa? Coba nanti lihat penafsiran Pak Quraisy tentang perempuan itu. Ya. Itu kalau atas nama ilmu pengetahuan, ya itu tentu sah dan boleh. Ya. Nah, sekarang misalkan begini, kalau tentang tafsir maudhu'i, ya, misalkan tafsir maudhu'i itu kalau tidak menggunakan ijtihad, ya, menggunakan nalar ijtihad, tentu orang agak kesulitan. Seiring dengan penemuan teori terbaru. Misalkan tentang yang agak sensitif begitu ya, itu tentang bagaimana penciptaan manusia. Kira-kira manusia itu dulu awalnya manusia purba dulu atau Nabi Adam. Nah, hal-hal begini kan tentu tidak tidak akan cukup ya, tidak akan cukup jika hanya selesai pada ranah tafsir bil ma'thur. Ya, kenapa? Kan Al-Qur'an tidak merinci siapa nih sebenarnya makhluk yang pertama di muka bumi ini siapa? Nah, ya kan? Kan tidak, Al-Qur'an tidak merinci. Makhluk yang pertama di muka bumi kan tidak merinci. Nah, contoh ya. Nanti Anda bisa baca itu di tafsir tematik, tafsir ilmi Kementerian Agama sudah ada itu bicara tentang itu. Ya. Jadi sekali lagi untuk tuntutan manusia yang hidup di era modern termasuk yang di kontemporer ini betul-betul harus direspon ya, harus direspon kira-kira supaya apa? Supaya masyarakat yang hidup sekarang itu tetap berada dalam naungan Al-Qur'an atau sekurang-kurangnya jangan tercerabut dari akar Al-Qur'an, dari akar agama. Itu ya. Bagaimana? Apakah sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Halo, teman-teman. Halo, Ha. Bapak, saya mau bertanya, Bapak. Silahkan. Tadi Bapak sudah dijelaskan kan bagaimana para mufassir juga tidak bisa lepas dari fanatisme mazhab dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Oh iya, iya betul. Nah, itu tadi juga yang saya terus bagaimana tadi tentang penafsiran yang mazmumah, apakah
itu hanya sebatas di ranah aliran kalamnya saja Bapak. Soalnya kan Khawarij dengan Mu'tazilah itu aliran kalam, sedangkan mazhab yang menafsirkan ataupun orang-orang para mufassir yang mengikuti mazhab yang sudah masyhur sekali itu apakah masuk ke dalam penafsiran yang mahmudah atau bagaimana Bapak? Itu aja Pak. Ya, baik. Ya, ini termasuk tadi yang saya ingat-ingat ya, tetapi ketika mau saya sampaikan agak lupa ya. Baik, sekarang terkait dengan ini kan yang kemudian disebut sebagai latar belakang ya. Latar belakang penafsiran Al-Qur'an. Seorang mufassir itu akan banyak sekali dipengaruhi oleh latar belakang atau setting sosial di mana mufassir itu hidup. Hidup itu apa saja? Pendidikan, guru-gurunya, keluarganya, kemudian lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial di sini termasuk komunitas yang di mana itu hidup. Nah, maka jika mufassir itu hidup dalam masyarakat yang pada saat itu kalangan Mu'tazilahnya kuat, nah misalkan ya, tentu banyak sekali akan dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Atau sekurang-kurangnya pola-polanya itu pola-pola Mu'tazilah. Mu'tazilah itu apa? Kan kita kenal dengan kalangan rasionalisme dalam Islam. Maka setting sosial atau latar belakang kehidupan mufassir itu bisa dipastikan akan sangat mempengaruhi bagaimana dalam karya tafsirnya. Contoh misalkan, contoh lain itu kalau dari kalangan Mu'tazili. Kalau di kalangan Ahlus Sunnah, aswaja begitu ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, misalkan seperti Syekh Nawawi Al-Bantani ketika menyusun tafsirnya Marah Labid, itu pun juga demikian. Karena beliau juga seorang sufi, seorang tasawuf, tasawuf akhlaki ya, maka dalam pengaruh penafsirannya pun juga kental suasana itu. Jadi diarahkan bagaimana berakhlak yang baik, ya, cara ibadah yang tepat begitu dengan zikir-zikirnya. Nah, ini sekali lagi pola-pola ini dipengaruhi oleh latar belakang dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang terbaru misalkan seperti Buya Hamka pun juga demikian. Karena penulisan tafsirnya konteksnya di Indonesia, ya, tentu alam alam pikiran, alam kalau kita kira-kira diimajinasikan, ya, tentu ini akan sangat berbeda dengan situasi ketika misalkan tafsir Al-Manar ditulis. Nah, tentu akan sangat berbeda. Karena setting sosialnya berbeda, ruang lingkup hidupnya berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu hanya berhenti pada tafsir yang menjadi perdebatan di kalangan mutakalimin? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Misalkan kalau orang yang kuat pengaruhnya di dalam fikih, misalkan ya, itu tentu akan sangat berbeda jika mufassir yang banyak dipengaruhi oleh fatwa-fatwa Imam Syafi'i atau Syafi'iyah. Ini akan sangat berbeda jika tafsir itu atau mufassir itu dipengaruhi oleh imam mazhab yang lain, mungkin Imam Hambali atau Hanabilah atau Imam Maliki dan seterusnya. Itu bisa ditemui di dalam banyak aspek, tidak hanya berhenti di kalangan
perdebatan kalangan mutakalimin. Tapi itu juga di ranah-ranah yang lain, termasuk di ranah-ranah ayat-ayat hukum ya, terkait ayat-ayat ahkam. Seperti misalkan penerapan hukum Islam. Ya. Penerapan hukum Islam tentu akan berbeda sekali jika mufasir itu ketika sedang menuliskan karya tafsirnya memang posisinya yang betul-betul melaksanakan syariat Islam. Ini tentu akan berbeda dengan mufasir seperti Buya Hamka, Pak Quraish Shihab, ataupun ulama-ulama yang lain di Indonesia, termasuk dulu Kiai Soleh Darat, Kiai Bisri Mustafa yang dari Jawa ya, itu tentu akan sangat berbeda sekali. Jadi tidak hanya berhenti pada aspek perdebatan para kalangan ahli kalam, tapi ini juga menyentuh banyak aspek-aspek lain, termasuk dalam fikih, ya, dalam perekonomian kan juga begitu, ya, perekonomian juga demikian. Itu ya, Mbak Syarifah. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah mungkin Pak kiranya. Makasih Pak. Ya sama-sama. Ya, jadi banyak aspek ya, tidak hanya berhenti di kalangan mutakalimin. Jadi mufasir itu akan dipengaruhi oleh settingnya atau setting sosialnya. Itu kalau kita membaca biografi mufasir, nah, kita akan tahu itu ya, biografi mufasir, kemudian pendidikannya, guru-gurunya siapa yang mempengaruhinya. Nah, itu akan terasa sekali. Oke, yang lain, teman-teman. Udah jam berapa ini? Nah, 1 menit lagi. Mbak Sofi, gimana Mbak Sofi? Ini Mbak Sofi ngopi apa ya? Halo, pemakalah? Pemakalah yang lain mana? Iya, Pak. Ya, silahkan kalau sudah tidak ada, atau nanti boleh lanjut di WA, boleh. Tapi karena kita dibatasi waktu, silahkan ditutup dulu. Baik, terima kasih pada Pak Samsul Aryadi yang telah menambahkan serta menjelaskan materi kita kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Marilah kita tutup presentasi hari ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya beserta teman-teman kelompok mohon maaf jika masih banyak kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya teman-teman. Assalamualaikum.